Hai Sobat Hebat, keunggulan struktural tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan bryophyta atau lumut ya. Jadi ini apa yang lebih maju antara tumbuhan tingkat tinggi dengan lumut. Jadi sekarang kita lihat yang paling sangat-sangat mendasar yaitu adanya organ-organ di lumut yang belum termodifikasi ya, berhubungan dengan jaringannya ya. Nah, seiring itu contoh seperti kita bandingkan kemunculan jaringan pembuluh angkut ya. Jaringan pembuluh angkut yang sudah kita tahu bahwa lumut itu tidak memiliki pembuluh angkut karena jaringannya belum terdiferensiasi, masih jaringan masih jaringan sederhana ya. Untuk kalau kita kebandingkan pada bryophyta, untuk lumut atau bryophyta, nah karena dia tidak memiliki jaringan pembuluh angkut, alasannya dia karena masih hanya memiliki meristem. Jaringan meristem itu jaringan dasar ya, yang belum termodifikasi. Jadi dalam contoh aja kayak ini, karena dia tidak punya silem phloem, buat akar, batang, daun pun mereka belum punya organ-organnya ya. Jadi contoh kalau meristem dia berada di bagian akar semunya. Nah, ini dia tujuannya untuk menyerap cairan di dalam tanah ke tubuh lumut itu tersebut dengan cara perbedaan konsentrasi gitu ya. Biasanya untuk osmosis atau difusi. Jadi tidak ada organ khusus gitu ya untuk mengangkut air dari tanah ke si lumut itu. Sedangkan kalau yang untuk yang bryophyta spermatophyta ini kan sudah memiliki pembuluh angkut karena jaringan meristemnya sudah termodifikasi menjadi yang namanya silem dan phloem ya. Itu untuk dari pembanding spermatophyta itu lebih maju ya, ada tidaknya pembuluh angkut. Ada yang lain juga seperti biji. Nah, biji ini melindungi embrio. Nah, yang sudah kita tahu bahwasannya si bryophyta tidak memiliki biji, tapi dia sudah masih punya spora ya gitu. Nah, sekarang kita versinya bandingkan antara spora dengan biji ya kan. Kalau biji di spermatophyta, kalau spora berarti di lumut. Mereka memiliki kelemahan keunggulannya. Nah, untuk yang spora ini dia masih selnya satu ya, selnya masih uniseluler ya, uniseluler. Nah, selnya masih uniseluler. Kalau biji ini sudah multiseluler, itu sudah terlihat dari jumlah sel. Kedua, kalau untuk spora, ini spora biasanya dia bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim ya. Untuk bertahan hidup pada lingkungan ya, pada lingkungan yang tidak menguntungkan lah ya. Nah, itu spora masih bisa hidup gitu, yang tidak menguntungkan. Nah, kalau namun kalau untuk bertahan lama, nah atau ini tidak tahan lama ya, tidak tahan lama. Nah, kelemahannya dia nggak cukup lama. Beda kalau biji ini lebih tahan lama. Misalnya kalau kita lihat di warung-warung, di pasar-pasar kan biji-biji kering, misalnya biji kacang kedelai, kacang ijo gitu kan, itu dikeringkan dia tetap masih bisa untuk dormansinya masih bisa kita di-up-kan ya, dinaikkan ya. Nah, nanti kalau saat dimasukin air kan itu mulai pertumbuhan ya gitu. Nah, kalau spora itu nggak bisa ya untuk pembanding biji dengan spora. Selain itu kalau biji ini dia kan berperan sebagai cadangan makanan juga ya. Kalau spora kan nggak ada ya untuk cadangan makanan. Itu pembanding dari spora sama bijinya. Sekarang dari yang sudut lain, ciri yang lain seperti ini. Oh iya, adanya reduksi gametofit tumbuhan. Reduksi gametofit tumbuhan biji ya, atau siapa tuh, spermatophyta. Reduksi tumbuhan berbiji. Nah, ini kalau untuk membandingkan secara reproduksinya dari gametofit, kalau untuk lumut ya, kalau lumut dia lebih dominan kan. Lumut dominan fase gametofit ya kan. Nah,
fase gametofit dominannya. Nah, kalau masih begini berarti yang dipakainya yaitu alat perkembangbiakannya nyambungnya ke yang namanya archegonium ya. Archegonium dan antheridium gitu ya. Masih sebutan ini calon sperma dan ovumnya bisa berupa itu. Sedangkan kalau dibandingkan paku-pakuan gitu ya, kita lihat pembanding dulu untuk melangkahi biar tidak terlalu jauh. Untuk paku ini malah kan fase dominannya yaitu sporopit. Fase dominannya sporopit ya. Nah, kalau sporopit berarti ini hubungannya dengan spora. Sporanya kan ini untuk paku berkembang ada 2 macam, homospora sama heterospora. Bolehlah tambahin sama paku peralihan ya kan. Nah, kalau yang dihubungkan lagi spora pada tumbuhan biji ya. Nah, kita lihat lagi spora pada tumbuhan biji. Nah, ada itu sebenarnya ya, cuman ini kan lebih berkembang, lebih terkenalnya biji saja padahal itu ada nih. Nah, namanya heterospora ya. Heterospora ini di tumbuhan biji itu dikenal dengan megaspora ya. Nah, kan tuh masih bentuk spora sih sebenarnya peralihan megaspora dan mikrospora yang meliputi ke megasporogenesis ya untuk pembuatan ovum sama serbuk sari. Nah, nanti yang megaspora ini akan menjadi yang namanya 8 inti kan. 8 inti salah satunya meliputi yaitu ovum satunya gitu kan. Kalau mikrospora berarti kan ini nama lainnya dari sel sperma gitu ya. Sel spermanya ini 4 sel sperma atau 4 mikrospora terdiri 3 inti gitu ya. Nah, itu hubungannya pembandingnya. Coba kita cross check untuk yang nomor yang optionnya gimana nih gitu ya. Nah, untuk optionnya bagaimana? Yang A apa nih? Daun berupa makrofil. Kalau makrofil itu daun yang berukuran besar ya, ukuran besar tapi ini tidak ada ininya, tidak terlalu signifikan ya perbedaannya. Jadi ini agak kurang komplit ya, jangan dulu. Untuk yang B, memiliki xilem phloem. Ini kan pertanyaannya spermatopita sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju dibandingkan tumbuhan lumut adalah apanya gitu ya. Untuk xilem phloem ada tidaknya boleh lah ya. Cuman coba cari yang lebih beda sekali gitu ya. Walaupun ini dia nggak punya xilem phloem untuk lumut, tapi kan masih ada jaringan meristem yang menggantikannya gitu ya. Kalau untuk habitus berupa herba atau pohon, nah kan yang kita lihat lumut itu nggak ada yang tinggi-tinggi ya ukurannya, pasti cuma nempel-nempel di tempat yang lembab kecil banget, nggak ada yang sampai ukurannya paling kan berapa senti gitu ya, tidak ada yang sampai bermeter-meter. Nah, ini yang sangat-sangat berbeda sekali dengan spermatopita. Keunggulannya di sini yang sangat-sangat beda. Yang D, reproduksi secara vegetatif dan generatif mereka kan ada ya. Untuk sporopit sama gametofit masih ada persamaannya perkembangannya. Terus pergiliran generasi ya tadi ya disebut dengan metagenesis atau pergiliran ke keturunan masih ada ini untuk keduanya. Jadi yang pasti sangat kan ini yang tanyakannya keunggulan. Keunggulannya apa yang dimiliki? Keunggulan itu berarti yang dimiliki spermatopita yang tidak ada di lumut gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Semangat. Hai Sobat Hebat, susu kambing dengan kandungan protein yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit degeneratif dapat dihasilkan melalui rekayasa genetika menggunakan gen penyandi protein tersebut. Teknik yang digunakan adalah, nah ini kita garis bawahi dulu untuk penyakit degeneratif ya, itu teh berupa apa? Bisa penyakit diabetes ya, termasuk penyakit degeneratif, asma juga bisa. Nah, bagaimana caranya menggunakan rekayasa genetika? Jadi untuk teknik rekayasa genetikanya itu melibatkan gen manusia tentunya ya. Gen sel tubuh lah ya, sel tubuh. Ini bisanya berupa protein gitu ya, berupa protein. Nah, lalu
melibatkan gen domba ya, gen domba, biasanya domba betina karena ini yang diambilnya gen untuk penghasil air susu ya, penghasil air susu. Nah, caranya itu ini melibatkan vektor ya. Vektor di sini yaitu memakai plasmid tentunya. Si plasmid ini yaitu dia berupa DNA yang DNA yang melingkar atau sirkuler dari bakteri ya, gitu. Plasmid dari bakteri. Jadi ini misalnya ini DNA plasmid gitu ya. Nanti dia akan membawa potongan gen penghasil protein di manusia, nanti dia akan potong gitu, akan dipotong lalu nanti digabungkan dengan plasmid ini sendiri gitu ya. Nah, misalnya ini proteinnya ya. Gen manusianya ini digabungkan dengan plasmid ya, plasmidnya ini. Nah, nanti lalu dimasukkan. Masukkan ke dalam gen dari si domba ini yang penghasil air susu. Sehingga nanti dihasilkan air susu yang mengandung protein manusia gitu ya, air susu yang mengandung protein manusia agar cocok nanti dikonsumsi oleh manusia. Jadi ini biasanya nanti larinya ke susu kefir ya, susu kefir, larinya kayak produk-produk susu kefir. Ini nanti dikonsumsi oleh orang diabetes, ke asma juga bisa. Kenapa harus memakai susu kambing? Karena ini atau domba, karena untuk karakter domba ini dia memiliki protein yang butirannya kecil ya, yang butirannya sangat halus ya, sangat halus sehingga ini mampu dia mudah termetabolisme dan dia itu lebih unggulnya bisa memperbaiki. Ingat, untuk fungsi protein kan secara global memperbaiki, membangun atau zat pembangun sel-sel. Nah, ini pun sama ya, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, untuk yang diabetes kan ini kan pankreasnya yang sudah tidak mampu menghasilkan insulin. Nah, sel dari pankreas ini yang rusak nanti akan diperbaiki oleh protein yang berhubungan dengan hasil rekayasa genetika seperti ini. Coba kita cross check yang A. Digunakan dengan cara apa? Menyisipkan gen penyandi ke penyandi itu ini yang manusia ya. Penyandi ke dalam kelenjar susu kambing betina. Iya, ke dalam susunya betinanya. Betul. Kalau memasukkan gen penyandi ke dalam ovarium kan ini tidak hubungan dengan bibit unggul ya, tidak menghasilkan reproduksinya, keturunan, tidak. Terus menyisipkan gen penyandi ke dalam sel telur kambing sama tadi juga. Yang D, memodifikasi secara genetis kebutuhan nutrisi anakan kambing. Karena ini kan yang dilarinya untuk konsumsi manusia ya. Jadi bukan ke anak kambing. Memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina. Ya, DNA-nya ke DNA bagian mana ya? Tentunya harus lebih detail penghasil susu kambing. Jadi jawabannya yang A. Semangat! Salam sejahtera sobat hebat. Salah satu keberhasilan teknik bonsai pada adenium adalah dengan pemotongan akar yang bertujuan untuk mengurangi kadar hormon apa. Kita garis bawahi pemotongan akar. Berarti ini apa yang dipengaruhi oleh teknik bonsai ini. Sebenarnya sih untuk teknik bonsai ini pada dasarnya sebelum untuk ke akar atau ke organ lainnya, jadi ini tujuan bonsai itu dia untuk menghambat ya, untuk menghambat atau memotong yang namanya dominansi apikal ya, menghambat dominansi apikal. Apakah dominansi apikal itu? Jadi itu ini apikal itu kan ujung ya, dominansi itu banyak. Berarti ini untuk menghambat biar pertumbuhan tidak di ujung saja. Jadi ini dialihkan ke lateral. Jadi ini lateral yang akan difokuskan lebih banyak dibandingkan apikal. Malah ini bukan lagi menghambat sampai bisa menghilangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk teknik bonsai itu dipilih tanaman yang atau pohon-pohon yang memang mampu untuk tinggi, lebar yang sampai besar ya, seperti beringin, mangga gitu ya, tumbuh-tumbuhan dikotil yang umurnya bisa lebih tua. Jadi saat misalnya tanaman ini dia muncul ke atas gitu si batangnya, ini akan dipotong ya, dipotong sedemikian rupa nanti akan memacu akan menghilangkan yang harusnya tumbuh di ujung ya, ini akan turun nanti
ke samping dia tumbuhnya sehingga pendek. Nah, pendek namun rimbun. Begitu ya. Nah, jadi ini ingin seperti kalau pohon berbuah ya. Pohonnya pendek tapi buahnya kan bisa banyak. Jadi kita nggak usah sampai manjat-manjatnya. Maksud tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita identifikasi hormon apa saja gitu ya yang ini kita urutkan dari yang A sampai ke E ya. Fungsi asam absisat. Nah, absisat itu hormon yang paling apa namanya berlawanan dengan hormon-hormon lain, yaitu dia tujuannya hormon yang menghambat pertumbuhan. Menghambat pertumbuhan seperti apa? Berarti kan ini masih umum. Salah satunya dia bisa untuk memacu ke pengguguran daun. Nah, memacu pengguguran daun. Kenapa daun harus digugurkan? Karena memang adanya lingkungan yang terlalu panas ya, suhu lah pengguguran daun. Jadi daunnya itu harus digugurkan untuk mengurangi penguapan. Bisa ke situ juga ya. Jadi ini tidak ada hubungannya kalau untuk memotongkan dominasi apikal bagi si asam absisat ya. Untuk contoh yang lain yaitu ada etilen. Kalau etilen ini yaitu hormon yang memacu pematangan. Memacu pematangan buah sebelum waktunya gitu ya, buah sebelum waktunya. Jadi kan sekarang banyak yang kayak panen-panen itu diambilnya kan masih hijau-hijau ya untuk disimpan nanti kalau untuk ekspor impor kan masih bisa untuk matang. Jadi kalau dipetiknya sudah matang disimpan di pelabuhan-pelabuhan kan bisa busuk belum laku gitu ya. Jadi untuk mencegah dari kebusukan gitu ya untuk etilen. Selain itu juga etilen juga mampu dia memacu pengokohan batang. Nah, berarti pengokohan batang juga dipicu oleh hormon gitu. Itu etilen. Kalau rizokalin namanya aja sudah rizo. Rizo itu untuk memacu pertumbuhan akar. Nah, pertanyaannya apa yang dihambatnya kalau akar dipotong? Ya sudah, berarti ini ya rizokalin. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang option lain ya. Sedikit kita tambahkan. Kalau giberelin ini dia memacu perkecambahan. Jadi saat dari biji kita rendam pakai air, lalu muncul tunas-tunas gitu ya, memacu perkembangan atau ini perkecambahan, perkecambahan ya. Nah, itu atau ini pertumbuhan raksasa ya. Pertumbuhan raksasa pada pohon-pohon gitu. Jadi kita bisa buat lebih besar dari ukuran yang normalnya itu untuk giberelin. Sitokinin sini ya, sitokinin ini dia untuk memacu pucuk. Memacu pucuk daun. Jadi kalau misalnya kita punya perkebunan teh, berarti kan itu yang si teh itu memiliki hormon sitokin lebih tinggi dibanding hormon-hormon lain karena yang tumbuh lebih lebatnya itu daun dibandingkan bunga, batang atau akarnya ya. Jadi ini kan soalnya pengen memotong akar, berarti kenapa tuh harus mengurangi kadar apa? Berarti rizokalin, jawaban yang C. Terus belajar. Hai Sobat Hebat, apabila seorang penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun masih bisa merasakan sentuhan. Nah, pada anggota badan tersebut ya, maka dapat diduga bahwa jaringan yang rusak adalah saraf bagian apa kalau stroke tapi di sentuhan badan masih bisa terasa. Nah, ini kita ini dulu untuk penyakit stroke ya. Stroke ini biasanya penyakit yang serangan otak yang timbul secara mendadak di mana terjadi penyumbatan ya, terjadi gangguan aliran darah sehingga menyumbat atau pecahnya pembuluh darah yang biasanya di bagian otak gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan sel-sel otak kekurangan darah, asupan darah, terus oksigen juga atau zat-zat makanan dan akhirnya dapat terjadi kematian sel tersebut. Nah, tentunya pada kurun waktu yang cepat. Misalnya kalau ada orang tua atau lansia yang jatuh di kamar mandi itu kan untuk jadi stroke-nya itu dalam sekian jam itu langsung bisa
terlihat gitu ya perbedaannya. Nah, oleh karena itu di kasus ini tapi badan masih bisa dirasakan. Berarti kita telah satu-satu untuk option A sampai E. Ada yang namanya ini saraf eferen. Tolong dibedakan, ada eferen dan aferen. Kalau eferen ini yaitu kita anggap atau kita bayangkan dulu dia yang membentuk saraf sensorik. Kalau eferen berarti saraf yang membentuk motorik ya. Nah, kalau sensorik berarti dia menerima meneruskan, ya kan? Atau dia yang bertanggung jawab meneruskan saraf atau impuls. Meneruskan impuls ya ke sistem pusat saraf ya. Berarti dari luar ke dalam. Kalau motorik kebalikannya dari ya kan? Dari sistem saraf pusat SSP ya. Ini ke efektor. Ke efektor itu berarti ke hasilnya ya. Nah, kalau untuk itu eferen ya, dia itu nanti dari sistem saraf pusat itu akan ke ini ditambahin ke seluruh tubuh. Seluruh bagian tubuh tentunya. Nah, untuk yang neuron eferen ini biasanya dia terletak di dalam sistem saraf pusat. Kalau untuk yang aferen ini biasanya terletak di luar sistem saraf pusat. Misalnya pokoknya yang selain di otak. Kalau ini berarti kan di dalam otak atau sumsum tulang belakang lah. Karena saraf pusat itu cuma 2 ya. Kalau ini berarti di luar otak dan sumsum belakang, bisa di organ manapun juga. Itu perbedaan yang lain untuk aferen sama eferen. Nah, untuk yang aferen ini ternyata bisa diaktifkan oleh rangsangan eksternal ya. Biasanya ini untuk di penglihatan. Nah, di penglihatan, terus pendengaran gitu ya. Pendengaran, sentuhan dan lain-lain. Sedangkan eferen, eferen ini dia bisa rangsangannya di dalam apa ini, biasanya kontrol di dalam bagian otot dalam tubuh. Jadi kalau bisa disentuh berarti ini di dalam tubuh ya, tepatnya di otot karena pergerakan pasti melibatkan otot ya. Nah, itu eferen. Coba kita lihat dulu yang intermediate. Kalau intermediate ini dia perantara saraf sensoris dan motoris ya, hanya memperantarai sensoris dan motoris. Kalau untuk sensoris kan tadi sama nama lain dari hasil bentukan dari eferen. Jadi ini terlalu spesifik, sedangkan umumnya itu harus ke eferen karena ini dia lebih tepat di otot. Kalau sensoris kan selain di otot juga. Kalau yang saraf tepi ini, saraf tepi itu dia masih global. Nah, saraf tepi ini nama umumnya saraf perifer. Nah, saraf perifer terdiri dari 2, yaitu aferen dan eferen. Jadi ini masih terlalu global karena terbawa yang aferennya. Jadi jawabannya yang E. Semangat belajar. Salam sobat hebat. Organisme multiseluler dengan jaringan sejati, simetris bilateral, triploblastik dan acelomata merupakan ciri anggota filum apa? Nah, sekarang kita perciri kita pahami dulu dengan baik ya. Ada yang disebut dengan simetris bilateral. Kalau untuk tubuh ya, kalau ngomongin itu ada 2 dulu ya. Ada asimetris ya dan simetris. Ya, kalau lihat asimetris berarti kan ini tidak simetris ya. Kalau asimetris, kalau simetris ini bagi 2, ada simetris bilateral, ada simetris radial. Jadi kalau bilateral itu bi itu 2, jadi tubuh makhluk hidup yang hanya bisa dibagi menjadi 2 bagian saja seperti ini. Itu untuk bilateral. Kalau radial itu biasanya yang bisa dipotong bisa simetris ke mana aja. Begitu ya. Nih lebih dari 2 simetrisnya. Itu kalau lihat dari istilahnya simetris tubuhnya.
Kalau dilihat dari rongga, lihat dari lapisan dulu lah ya. Lihat dari lapisan tubuh, ini dibagi dua kelompok ya. Makhluk hidup itu ada diploblastik dan ada triploblastik. Nah, apa ini bedanya? Kalau diploblastik berarti tubuh makhluk hidup itu hanya tersusun dua lapisan saja. Ada ektoderm, ada endoderm. Lapisan luar dan lapisan dalam. Kalau triploblastik ditambahkan ektoderm, bagian tengahnya mesoderm dan endoderm pula ya. Nah, itu untuk lihat dari lapisan tubuh. Sekarang kalau kita lihat dari rongga tubuh, nah rongga tubuh ada yang tidak punya rongga ya, tidak berongga. Kalau tidak berongga berarti sebutannya aselomata. Jadi kalau istilah biologi A itu kan tidak. Ada yang berongga. Nah, yang berongga itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama disebut dengan pseudoselomata. Jadi ini berongga semu gitu ya. Kalau yang rongganya sudah sejati disebut dengan selomata. Ya, ini sudah berongga. Nah, itu untuk membicarakan rongga tubuh. Nah, sekarang di soal menginginkan organismenya multiseluler, jaringannya sejati, simetrisnya bilateral, triploblastik dan aselomata. Nah, sekarang kita runtutkan untuk yang lihat invertebrata ya. Kalau invertebrata itu berarti meliputi beberapa filum, gitu kan? Nah, filum yang paling terendah itu yaitu filum dimulai dari yang pertama Porifera, ya, yang kedua Solenterata. Nah, Porifera dan Solenterata ini keduanya masih diploblastik. Jadi ini kita coret gitu ya. Nah, ini kita coret. Untuk protozoa apalagi ini hewan bersel satu. Ya, ini mah bersel satu. Berarti tidak masuk kategori yang multiseluler. Berarti ini enggak gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang yang tiga ini. Nah, yang tiga itu kelompok cacing. Cacing itu kelompoknya disebut dengan permes. Permes itu ada yang pertama yaitu Platyhelminthes. Helminthes. Jadi ini cacing paling sederhana, cacing pita. Terus ada Nematelminthes. Yang terakhir cacing yang paling berkembang dengan baik, lebih maju itu Annelida. Nah, berarti dari tiga ini nih yang sudah mendekati. Nah, kita cari yang simetris bilateral, semuanya simetris bilateral gitu ya. Kalau triploblastik semuanya sudah triploblastik gitu, karena yang yang diploblastik itu hanya si Porifera sama Solenterata ya gitu. Jadi ini pasti semuanya sudah triploblastik. Nah, ini cirinya yang akan mendasar itu aselomata. Apakah mereka bertiga sudah berongga? Nah, tentu ada yang tidak. Kalau Platyhelminthes ini aselomata, Nelmateminthes ini yang pseudoselomata. Annelida ini sudah selomata. Nah, itu udah terlihat jelas. Jadi yang sangat sederhana, nggak terlalu sederhana, ini yang lebih kompleks gitu. Jadi rongga udah terlihat ya. Jadi jawabannya aselomata ya, Platyhelminthes. Begitu ya. Semangat.